Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak pintar, kita jumpa lagi bersama Ibu Lilis. Kita akan belajar tentang tema 9, subtema 2, pembelajaran 6. Sebelum kita belajar, silakan kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Dan tidak lupa kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Ya anak-anak, kita mulai belajarnya, yaitu pembelajaran 6 ya. Di sini kita akan belajar juga yaitu tentang bulan. Bulan dalam satu putaran ini mengelilingi bumi ya. Akan tampak beberapa bentuk kenampakan bulan dari bumi yang mengalami perubahan dari hari ke hari. Nah, perubahan fase bulan, perhatikan di sini. Ini adalah perubahan bulan atau disebut dengan fase bulan. Ada bulan setengah, kemudian ada bulan sabit, kemudian ada bulan baru ya. Kemudian juga ini kembali ke bulan sabit lagi, kemudian bulan setengah, bulan bungkuk, kemudian bulan purnama. Nah, ini adalah yang disebut dengan fase bulan. Dan nanti kalian bisa membuat gambar ini di karton ya. Kemudian bisa nanti kalian jelaskan di depan kelas atau bisa dijelaskan bersama dengan teman-teman secara berdiskusi. Seperti di gambar ini ya. Ini adalah sedang berdiskusi tentang fase-fase bulan, yaitu percakapan antara Made, Udin ya. Kemudian nanti bisa kalian ceritakan ya. Nah, di sini ada sebuah bacaan yang berjudul Cita-cita Anak Belitong. Ya, perhatikan di sini. Kita baca, pada akhir pekan ini Andi berlibur bersama ayahnya ke Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Andi berlibur bersama ayahnya yang asli kelahiran Pulau Belitung. Ini bukan kunjungan pertama Andi ke Pulau Belitung, namun kunjungan kali ini memang agak spesial karena selain liburan, Andi juga ingin membuat liputan jurnalistik tentang anak-anak Belitung di sekolah dasar tempat Andi bersekolah di Jakarta. Andi memang mengikuti kegiatan Eskul Jurnalis Cilik. Nah, nanti bisa kalian teruskan bacanya ya di sini. Nah, ini bisa kalian baca tentang Andi ya, yang bermain ke Pulau Belitung ya. Nah, ini nanti bisa kalian setelah membaca cerita tersebut, kalian cari kalimat yang pentingnya, kemudian kalian bisa menceritakan kembali di depan teman-teman kalian. Nah, kemudian nanti kalian bisa menyimpulkan deh. Nah, ini ya di sini untuk bicara ditampil di depan umum memang memerlukan beberapa persiapan yang matang, apa jika kamu melakukan di dalam kelompok ya. Nah, ini di sini ada bacaan yaitu tentang persiapan peragaan karya tari ya. Salah satu tujuan diciptakannya sebuah karya tari adalah untuk dipertunjukkan di hadapan penonton. Namun sebelum pertunjukan berlangsung perlu dilakukan persiapan-persiapan. Persiapan yang dilakukan mulai dari penentuan ide ya, kemudian sampai pementasan karya tari di atas panggung. Persiapan dalam suatu pertunjukan
sangatlah penting karena menentukan keberhasilan jalannya pertunjukan. Jadi persiapan yang perlu diperhatikan antara lain untuk unsur-unsur pendukung karya tari. Dalam bentuk tari terdapat unsur utama yaitu gerak tari sebagai media utama. Adapun unsur pendukung karya tari lainnya meliputi tata busana, tata rias, profesi tari, dan iringan. Nah ini ya persiapan tari yang harus dilakukan oleh si penari ya. Nah, kalau di dalam tarian yang ditarikan secara berkelompok, kekompakan dan keharmonisan gerakan menjadi hal yang utama. Jadi kerjasama sangat diperlukan dan tidak boleh menonjolkan diri sendiri lebih dari yang lainnya. Itu dalam tari berkelompok ya. Nah, nanti dari bacaan tersebut yang sudah kalian baca, bisa kalian buat kesimpulannya. Di sini misalnya bahwa keberhasilan pertunjukan tari ditentukan oleh persiapan-persiapan sebelum acara dilakukan, seperti bentuk dan unsur pendukung karya tari, yaitu antara lain gerak tari, tata busana, tata rias, profesi tari, dan iringan serta pendukung lainnya. Ya, bisa nanti kalian tambahkan kesimpulannya. Kemudian di sini nanti ya ada tabel yang harus kalian isi. Nah, ini perhatikan. Di sini ada kegiatan. Misalnya saja kegiatannya apa? Yaitu kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kesatuan ya. Misalnya ada kegiatan kerja bakti, kebersihan sekolah. Kemudian nanti di sini kalian tulis narasumbernya siapa ya. Nah, itu untuk tabelnya. Nah, di sini pertanyaannya, bagaimana peristiwa kerjasama berhubungan dengan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolahmu? Nanti tanggapannya kalian tulis di sebelah sini. Misalnya dengan kerjasama, maka masalah-masalah yang timbul dapat diselesaikan bersama. Atau silakan kalian cari tanggapan yang lain ya. Kemudian yang nomor 2, bagaimana cara kelompokmu memulai kerjasama dalam kegiatan di atas? Nah, misalnya tanggapannya yaitu dengan melakukan pembagian tugas ya. Kemudian setiap individu bisa bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Dan selainnya silakan kalian tambahin tanggapannya. Nah, kemudian di sini juga ada pertanyaan, tantangan apa sajakah yang kamu temui saat bekerja sama di sekolah? Misalnya contohnya, tantangan terbesar saat bekerja sama di sekolah adalah masalah tingkat kesadaran untuk masing-masing individunya ya. Kemudian ada apakah yang kamu rasakan ketika kamu bekerja sama dengan teman sekolah ya. Ini contohnya misalnya permasalahan dihadapi bersama lebih mudah diatasi ya karena kebersamaan. Kemudian nilai-nilai Pancasila manakah yang perlu diterapkan dalam bekerja sama sebagai salah satu peristiwa persatuan dan kesatuan di sekolah. Nah, ini ya nilai-nilai juangnya kira-kira apa? Misalnya mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika ya, yaitu sila keberapa? Yaitu sila ke-3. Kemudian bisa juga mengembangkan sikap saling tenggang rasa, yaitu sila ke-2 ya. Dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, yaitu sila ke-4 dan sebagainya. Silakan kalian nanti tulis tanggapannya tentang nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kerjasama ya. Kemudian di sini ada saran dan masukan yang dapat kamu berikan kepada dirimu sendiri
dan kepada semua anggota kelompokmu ya. Silakan nanti tanggapannya ditulis ya bagaimana. Nah, setelah itu baru kalian simpulkan jawaban yang tadi yang telah kalian isi, disimpulkan ya. Kira-kira kesimpulannya apa ya? Ya, contohnya misalnya kerjasama merupakan salah satu hal yang penting ya untuk menjaga persatuan dan kesatuan, atau apa saja silakan kalian simpulkan ya. Dan nanti hasilnya juga ada, kalian bisa membuat laporan ya. Untuk belajar hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan kalian paham dan bermanfaat untuk kalian semua. Kita jumpa lagi dengan pelajaran yang lain. Tetap semangat, tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.